Kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Purwokerto, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua 1 DPC Partai Gerindra Banyumas, Adi Wiharto, sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di UNSUD. Nama Adi menjadi sorotan karena posisinya bukan bagian dari jajaran pimpinan kampus. Namun, berdasarkan pengungkapan KPK, Adi diduga memiliki peran sebagai perantara dalam permintaan uang kepada orang tua calon mahasiswa. Nilainya mencapai 650 juta rupiah. Uang tersebut disebut diminta dengan iming-iming dapat membantu calon mahasiswa masuk Fakultas Kedokteran UNSUD melalui jalur mandiri. Masalahnya, calon mahasiswa tersebut pada akhirnya tidak lolos seleksi. Perkara kemudian berkembang menjadi dugaan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa. Yang membuat kasus ini semakin menarik. Uang yang telah diterima tersebut diduga sempat digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketika uang harus dikembalikan, muncul dugaan skema lain yang berkaitan dengan proyek di lingkungan kampus. Artinya, perkara ini tidak lagi sekadar cerita tentang uang untuk mendapatkan kursi mahasiswa. KPK sedang membongkar bagaimana akses penerimaan mahasiswa bisa menjadi pintu masuk transaksi bernilai ratusan juta rupiah. Dalam perkara ini, KPK menduga Adi Wiharto menjadi perantara permintaan uang sebesar 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa. Uang tersebut dikaitkan dengan upaya membantu calon mahasiswa masuk Fakultas Kedokteran UNSUD melalui jalur mandiri. Namun, upaya tersebut tidak berakhir seperti yang dijanjikan. Calon mahasiswa tetap tidak berhasil lolos seleksi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan baru karena uang yang sudah diberikan harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan informasi yang diberitakan tribunnews.com, uang tersebut diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketika muncul kewajiban untuk mengembalikan dana, perkara tersebut kemudian diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan kampus. Inilah bagian yang membuat penyidikan KPK menjadi semakin penting. Penyidik tidak hanya mengejar pertanyaan tentang siapa menerima uang. KPK juga harus mengurai bagaimana uang tersebut bergerak, siapa yang mengetahui transaksi, serta bagaimana mekanisme pengembalian dana dilakukan. Sebab, jika seluruh rangkaian tersebut terbukti, kasus ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan akses dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Adi Wiharto merupakan pihak eksternal kampus. Ia dikenal sebagai Wakil Ketua 1 DPC Partai Gerindra Banyumas. Status tersebut membuat kasus ini memiliki dimensi lain. Sebab, dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru ternyata tidak hanya melibatkan orang-orang di lingkungan perguruan tinggi. Ada pula pihak eksternal yang diduga menjadi penghubung dalam transaksi tersebut. Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan Adi bersama 5 tersangka lain. KPK sebelumnya menetapkan Rektor UNSUD Ahmad Sodik dan sejumlah pejabat kampus sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menilai telah memiliki kecukupan alat bukti. Selain Ahmad Sodik, terdapat Wakil Rektor 3 UNSUD Norman Ari Prayoga, kemudian Kepala Bagian Akademik UNSUD Eko Sumanto, serta pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adi Wiharto, dan Mulyono. Mereka disangkakan dengan ketentuan pidana korupsi terkait pemerasan dan gratifikasi. Keenam tersangka tersebut kemudian ditahan KPK untuk kepentingan proses penyidikan. Salah satu hal yang membuat perkara UNSOED menjadi perhatian adalah dugaan hubungan antara penerimaan mahasiswa dan aliran uang. Kasus ini sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Banyumas. Ketua KPK Setio Budianto menyebut penyidik mendalami dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru. Dari proses penyidikan itulah kemudian muncul gambaran mengenai dugaan transaksi yang melibatkan pihak internal dan eksternal kampus. Dalam perkara Adi, uang 650 juta rupiah menjadi salah satu titik penting. Calon mahasiswa yang diupayakan masuk Fakultas Kedokteran ternyata tidak lolos. Pada titik itu, persoalan bukan lagi bagaimana calon mahasiswa tersebut diterima. Pertanyaan berikutnya justru bagaimana uang tersebut dikembalikan. Menurut informasi yang diberitakan tribunnews.com, uang yang sudah diterima diduga sempat digunakan untuk kepentingan pribadi.
Pengembalian dana kemudian disebut ditutup dengan skema yang berkaitan dengan proyek kampus. Jika seluruh dugaan tersebut terbukti, maka penyidik berpotensi menemukan rangkaian transaksi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pemberian uang untuk masuk perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri merupakan kewenangan perguruan tinggi. Namun, kewenangan tersebut sekaligus menjadi titik yang sangat sensitif. Terlebih ketika penerimaan mahasiswa dikaitkan dengan pembayaran sejumlah uang di luar mekanisme resmi. Kasus seperti ini dapat merusak prinsip seleksi berbasis kemampuan dan membuka persepsi bahwa kursi pendidikan dapat diperoleh melalui kemampuan finansial atau koneksi tertentu. Fakultas kedokteran menjadi semakin sensitif karena persaingan masuk biasanya sangat ketat. Karena itu, dugaan permintaan 650 juta rupiah untuk membantu seorang calon mahasiswa masuk fakultas tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara. Di sisi lain, KPK juga harus membuktikan setiap dugaan yang disampaikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan seluruh pihak yang ditetapkan tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri di hadapan hukum. Namun, perkembangan kasus ini memperlihatkan bahwa penyidikan KPK belum berhenti pada OTT dan penetapan tersangka. Penyidik masih harus membongkar seluruh aliran uang dan hubungan antar aktor. Termasuk kemungkinan apakah dugaan transaksi penerimaan mahasiswa hanya terjadi dalam satu kasus atau terdapat pola yang lebih luas. Jangan nangis Pak, tenang Pak. Pak, ayo Pak, komentarin Pak. Dikit Pak. Pak Rektor. Pak Rektor. Aduh, Pak Rektor. gimana pendidikan maju ini? Pak Rektor. Waduh. Pak kok diem aja Pak Warek? Jualan Pak. Dijual letaknya Pak. Rambutnya kuning Pak. Bulan. Mau kuliah rambut lo kan mihun, woi. Dosen kok korup Pak. Woi Rektor, lu dari orok begitu ya? Woi jadi dokter abal-abal, woi. Dasar cah kembung. Halo. Oh, bukan. Atas, tahan. Semuanya Pak, semuanya.